Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang surah Thaha. Masih kita akan membicarakan perihal manfaat daripada tongkat. Insyaallah yang kemarin kita belum selesai membahas manfaat, faidah-faidah dari yang namanya tongkat. Baik. Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, beliau berkata, memegang tongkat adalah sunnah para nabi dan tanda orang yang beriman. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ada 6 manfaat daripada tongkat. Yang pertama adalah sunnatun lil anbiya, sunnahnya para nabi. Jadi tongkat ini bukan sunnahnya atau kebiasaan orang tua saja, atau orang yang sudah lemah, atau orang yang sudah susah untuk berjalan. Ya, kalau di tempat kita orang pegang tongkat dianggap orang tua, orang yang susah berjalan. Tapi sebenarnya para nabi meskipun mereka masih sehat, kan? Tentunya para nabi ini berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Mereka senantiasa suka memegang tongkat. Ya, ketika Nabi Musa ditanya, wa matil ka biyaminika ya Musa, apa itu yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Pertanyaan bukan pertanyaan untuk bertanya, murni bertanya bukan, tapi pertanyaan untuk litanbih, untuk mengingatkan Nabi Musa, wahai Musa, itu apa di tangan kanan kamu? Karena enggak mungkin Allah bertanya suatu hal dan Allah enggak tahu. Tetapi Allah bertanya karena ingin litanbih, untuk mengingatkan Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Qala hiya asai. Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku bisa bertumpu padanya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, aku bisa menggoncangkan ranting-ranting sehingga daunnya bisa aku pukul, daunnya jatuh, 'ala ghanami, sehingga bisa dimakan oleh kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku aku mempunyai manfaat-manfaat yang lainnya. Jadi manfaatnya juga cuma 2 itu saja ya Allah. Bukan karena untuk aku bertumpu padanya, bukan karena untuk memberi makan kambingku, untuk memukul daun-daunan sehingga kambingku bisa makan. Ya, bukan seperti itu. Tapi maksudnya lebih daripada itu. Aku punya manfaat-manfaat yang lainnya. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, memakai tongkat meskipun hanya sekedar sebagai aksesoris, ya, tapi ini adalah sunnah para nabi. Para nabi memegang tongkat. Ya. Makanya bapak-bapak coba, ya kan? Dan bisa digunakan untuk sutrah untuk sholat. Ya, tongkat ya ditancapkan. Ya. Ya. Jadi yang pertama sunnah para nabi. Para nabi suka pakai tongkat. Yang kedua, wazinatus sulaha,
perhiasannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh punya perhiasan di tongkat. Dan tongkat ini memberikan kesan memang seperti orang tua. Justru dengan itu memakai tongkat sehingga sadar, dia tahu diri. Suatu saat saya akan tua. Tua itu pasti. Tapi jiwa muda itu pilihan, kan gitu. Tua itu pasti, semua orang pasti akan mengalami tua ya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, maka kami kembalikan pada awal penciptaannya, kami kurangi nikmatnya. Afala ya'qilun. Apakah mereka tidak mau berpikir, mau memikirkan, berakal gitu. Ya. Jadi mengingatkan, ini tongkat identik dengan orang tua sehingga bisa menjadikan seseorang ini lebih bertafakur, bertadabbur bagaimana dirinya ini adalah suatu saat pasti akan tua. Perhiasan bagi orang-orang yang soleh. Yang ketiga, wasilahun alal a'da, menjadi senjata terhadap musuh. Ya, suatu ketika tongkat ini bisa menjadi senjata. Ya. Ketika diserang, ya, tongkat bisa tameng, bisa menjadi alat. Ya. Selain daripada pedang. Ya. Yang keempat, wa aunun lid-du'afa, menjadi penolong bagi orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah, dia ketika mau berdiri dia bertumpu pada tongkat, ketika berdiri dia bertumpu dengan tongkat, maka ini menjadi penolong bagi orang-orang yang lemah. Ya. Kemudian wa ghammul munafiqin, menjadi kesedihan, kegalauan bagi orang-orang munafik. Orang munafik enggak suka dengan tongkat. Ya. Ini memang ciri tanda daripada orang yang beriman, orang-orang soleh, sunnahnya para nabi. Dan orang munafik enggak suka, orang pakai tongkat enggak suka. Ya. Dan yang keenam adalah waziyadatun fit ta'at, bisa menambah ketaatan. Jadi saya katakan tadi, tongkat bisa memberikan sugesti, saran, nasihat kepada pemakainya ini supaya dia pengingat diri. Ini saya pakai tongkat ini enggak cuman sebagai aksesoris saja, tapi karena mengikuti sunnah para nabi dan juga menjadi hiasan bagi orang-orang yang saleh. Wa yuqalu idza kana ma'al mu'minil 'asa, apabila bersama orang-orang mukmin ada tongkat bersama orang mukmin, yahribu minhu syaitan, setan bisa lari daripadanya. Sahabat Umar nih pakai tongkat. Ya. Ya, meskipun beliau tidak pakai tongkat pun setan lari. Ya, enggak suka kalau berpapasan, maka setan akan mengambil jalan yang lainnya. Jadi lari setan dari orang yang memakai tongkat. Wa yakhsha'u minhul munafiq wal fajir. Orang munafik dan pendosa ini bisa pikir ulang. Dia bisa merasa takut. Ini jangan-jangan ini saya mau dipentrung sama orang yang pakai tongkat ini. Ya. Dulu ketika kita mungkin masih kecil, ya, ngelihat ada orang tua pakai tongkat, ini bawaannya awas, ojo wani-wani wanek ngeweng bisa dipentung, dipukul sama itu tongkat. Dulu orang-orang tua dulu nih, ya, dia pegang tongkat. Ya. Wa takunu kiblatahu idza shalla. Tongkat bisa menjadi kiblat ketika dia salat, maksudnya menjadi sutroh. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutroh. Apabila salah seorang di antara kalian ini salat, hendaklah dia salat menghadap sutroh, pembatas. Dan di masa Nabi SAW, sutroh ini bisa menggunakan tongkat, bisa menggunakan
yang lainnya, sejenisnya daripada tongkat. Bisa tombak dan lain sebagainya. Ada yang lebih pendek daripada itu, ada sutrah. Dan ada pendapat yang mewajibkan sutrah, ada 2 ulama yang mewajibkan sutrah hukumnya wajib. Itu Imam Asy-Syaukani dan Imam Syekh Albani yang mewajibkan sutrah. Adapun menurut jumhur ulama, sutrah ini hukumnya sunnah. Ya, orang menghadap sutrah ini hukumnya sunnah. Dan dianalogikan, dikiaskan, apakah sajadah ini atau sujadah ini termasuk sutrah? Kalau saya pribadi, saya berpendapat yang mengatakan sujadah, ya, garis dan lain sebagainya itu termasuk adalah bagian daripada sutrah. Orang tahu, orang pakai sejadah, dia pakai sholat, ada batasnya. Meskipun kata Syekh Albani, sutrah itu harus berupa alat, benda yang punya ketinggian tertentu seperti itu, dan itu harus menghadap ke situ. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kecuali kalau ketika orang ini sholat berjamaah, maka yang dianjurkan sutrah adalah imamnya, dan makmumnya tidak perlu untuk menggunakan sutrah. Kecuali kalau sholat sendirian di sini, maka dianjurkan menggunakan apa? Sutrah atau menghadap ke sutrah. Wal yadnu minha, adalah dia mendekat kepada sutrah tersebut. Karena apa? Hikmah atau manfaat daripada adanya sutrah adalah lebih memfokuskan orang ketika dia sholat. Jadi pandangannya itu juga tidak kemana-mana, dia fokus kepada ini. Jadi jangan sampai pandangan itu melebihi daripada sutrah, karena sutrah ada di atas, ya, ada lebih di sini dari tempat sujudnya, dan kita dianjurkan untuk sholat menghadap, ketika berdiri menghadap ke arah sujud, tempat kita sujud. Dan bisa menjadi apa? Sutrah ini menjadi kiblat bagi orang yang sholat. Wa quwwatan idza a'ya, dan bisa menjadi kekuatan, ya, apabila kecapean, ya, lemah dan lain sebagainya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang panglima, gubernur di masa Bani Umayyah. Terkenal orangnya ini kejam, bengis. Ya, terlepas dari kontroversi yang beliau lakukan, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu juga ada yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Dikisahkan Al-Hajjaj bin Yusuf ini bertemu di jalan, ya, bertemu seorang Badui, A'rabi, bertemu orang Badui. Ya, di antara sahabat yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah yang terkenal adalah siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan dibunuh di kota Makkah. Dan ketika penyerangan kota Makkah oleh Hajjaj ini, sampai Ka'bah ini ada sebagian yang rusak seperti itu, karena terjadi dipukul pakai manjanik. Manjanik itu adalah ketapel zaman waktu itu, meriam tapi pakai batu besar. Jadi ketapel kemudian dipukulkan, dan itu ada Ka'bah yang sebagian kena, bangunan Ka'bah ini kena, dengan alasan ada kaum pemberontak di sini. Nah, dan kita tahu bahwa pemerintahan Bani Umayyah saat itu memang kita dihadapkan dengan mukmin berperang melawan mukmin yang lainnya. Ini dua-duanya mukmin. Ya. Yang satu menganggap ini adalah kaum pemberontak, ya, tidak taat kepada seorang khilafah saat itu. Dan peristiwa Karbala ini juga terjadi di masa dinasti Bani Umayyah. Ya, terlepas daripada itu, ya, mereka adalah urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau mengampuni orang-orang seperti ini ataukah Allah mengazab, ini urusan Allah. Yang jelas, terlepas dari kontroversi itu, jasa mereka juga banyak bagi umat Islam. Ya, tapi terlepas dari kontroversi tadi, Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang kejam. Ya.
Beliau berkata pernah bertemu dengan seorang badui dan bertanya kepada badui tersebut, min aina aqbalta ya a'rabi, dari mana kamu datang wahai badui? Badui ini menjawab, minal badiyah, dari pedalaman, dari desa pedalaman. Qala, Hajjaj bertanya lagi, wa ma fi yadik, apa itu yang di tangan kamu? Qala, badui tadi menjawab, asaya, tongkatku. Ya. Dan tidak cukup menjawab dengan tongkatku, tapi badui ini menjawab, uraqqizuha li sholati, dengan sholat itu aku bisa lebih fokus untuk sholat. Saya bisa fokus dijadikan menjadi sutroh. Ya. Kalau sajadah itu kan belum ada di masa itu, sajadah. Di masa Nabi SAW sajadah ini belum ada. Kita sekarang di sini ada sajadah dengan ditancapkan ini dan tongkat ini sebagai sutroh seperti itu ya. Dengannya saya bisa lebih fokus. Karena manfaat daripada sholat yang menggunakan sutroh ini, sholat pandangan lebih fokus tertuju kepada arah sujud dan relatif tidak, mata ini tidak kemana-mana. Ini kan. Saya bisa lebih memfokuskan sholatku dengan tongkatku ini, jadikan sebagai sutroh. Sutroh ini kan secara bahasa adalah satir, dari kata satar yasturu, penutup, penghalang. Ya. Kemudian wa'idduha li'iddati, aku bisa jadikan tongkatku ini sebagai persiapanku. Jadi apapun kebutuhanku, kemana-mana aku pergi, ini bisa menjadi aksesoris yang tidak ketinggalan. Kalau zaman sekarang HP lah, orang HP kemana-mana ini lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Orang kadang ketinggalan HP-nya dia bingung kan. Ya kan? Kalau ada orang sekarang kan gitu. Jadi kalau zaman waktu itu aksesoris yang tidak atau jarang dilupakan untuk dibawa itu adalah tongkat. Kalau sekarang mah udah HP lah, mana-mana orang bawa HP. Jadi ini menjadi apa? Jadi sesuatu yang selalu aku siapkan. Kemanapun aku pergi ini membawa tongkat. Kata badui tadi. Kemudian wa asuqu biha dabati, aku bisa mengarahkan kendaraanku. Ya, menaiki keledai, naiki kuda ini bisa untuk mengarahkan. Jadi mengarahkan kemana, kanan, kiri, kemudian berhenti dan sebagainya, menjadi kode. Ya, untuk mengarahkan ini tongkat bisa menjadi arah bagi apa? Bagi untuk memberi arah kepada siapa? Kepada dabah. Dabah ini zaman waktu itu dabah ya secara makna harfiahnya adalah sesuatu yang melata, sesuatu yang berjalan di muka bumi ini dabah, tapi lebih kepada dabah di sini adalah kendaraan. Dan waktu itu kendaraan adalah kuda, unta, kemudian seperti keledai dan lain sebagainya. Jadi aku bisa mengarahkan di sini kendaraanku, yaitu kudaku dan lain sebagainya. Wa aqwa biha ala safari, dan aku bisa kuat dengan tongkatku tadi ketika aku sedang melakukan perjalanan jauh. Ya, sebagai penahan tumpuan tubuh seperti itu kalau sudah merasa lemah. Ya. Wa atamidu biha fi misyati litattasi'a khutwati. Aku bisa bersandar, bertumpu dengan tongkatku ini dalam ketika aku berjalan. Litattasi'a khutwati, supaya jalanku ini bisa lebih luas, langkahku ini lebih luas, lebih leluasa. Ada orang berjalan, ada di tengah-tengah kerumunan ada orang pakai tongkat. Ini logikanya orang pasti menjauh dari orang yang bertongkat. Karena apa? Nggak mau kena tongkatnya, sehingga orang di tongkat di atas ini, sehingga orang memberi jalan. Ya, baik, terlebih kalau yang pakai orang tua. Gitu. Jika ini ada tongkat di depan, maka memberi space, memberi ruang jarak. Ini manfaatnya, ya kan? Memberikan space jarak langkahnya itu supaya lebih luas, lebih leluasa. Itu kata badui tadi. Wa athibu bihan nahra, saya bisa menyeberangi sungai
dengan bertumpu pada tongkatku. Aku menyeberangi sungai, aku bisa. Sungai ini bisa dites dengan tongkat. Ini dalamnya berapa? Ya kan? Mau nyeberang sungai ini, sungainya meskipun kalau kita perhatikan sungai-sungai di sana ya relatif dangkal seperti itu. Tapi kan bisa untuk ngetes. Ini dalam berapa? Kemudian ketika menyeberang itu bisa menjadi tumpuan. Ya. Itu apa namanya? Dengan tongkat tadi. Ini Badui ini jawabnya komplit Bapak Ibu sekalian. Saya bisa menyeberangi sungai, bisa melompati sungai dengan tongkat. Wa tu'amminuni minal afri, dan bisa memberikan keamanan kepadaku daripada aku ini tersandung atau aku terjatuh. Jadi bisa dengan tongkat, kemudian ada batu di depannya sehingga orang ini tahu ya, kelodrak di depannya, nah ini ada batu, ada apa ini, bisa dia ini, atau ada lubang dia bisa ini, bisa apa, bisa mengira-ngira ini dengan tongkat. Wa ulqi 'alaiha kisai fayaqini minal har wa yudfi'uni minal qar. Dengan tongkat ketika aku sedang istirahat, enggak ada pohon, tongkat bisa aku tancapkan, kemudian aku bisa menggantungkan pakaianku, ya kemudian diikatkan dengan yang lainnya sehingga bisa menjadi peneduh bagiku dari panas dan bisa menghangatkanku dari dingin. Artinya di sini tongkat bisa menjadi peneduh, bisa menjadi tenda, tiang daripada tenda dalam keadaan tertentu. Ya. Kemudian yang berikutnya kata si Badui tadi, watudni ila ma ba'uda minni, bisa mendekatkan apa yang jauh dariku. Aku bisa apa-apa, bisa ngambil sesuatu dengan tongkat yang jauh, bisa aku ambil dengan tongkat. Ya. Bisa menjadi alat pembantu seperti itu. Mengambil sesuatu yang jauh. Wahia mahmalu safrati, tongkat bisa menjadi muatan bepergianku, safarku. Jadi menjadi muatan. Nanti di sini seperti yang disebutkan sebelumnya, bisa menjadi alat yang selalu dibawa ketika sedang melakukan perjalanan jauh. Ini dengan menggunakan tongkat. Itu kalau naik pesawat tongkat bisa masuk kabin nggak? Bisa ya? Ya bisa masuk kabin. Saya belum pernah ini. Nah, kalau di pesawat kabin ada atau masuk ke bagasi atau kabinnya? saya belum boleh ini ya, tongkat. Yang dilipat, yang tongkat bisa dilipat ya. Tapi kalau yang tongkat yang manual yang biasa itu, saya kira belum pernah lihat ya di pesawat orang bawa tongkat. Ya. Baik. Kemudian berikutnya manfaat daripada tongkat. Ya, kata si Badui itu ketemu Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj ini mendengarkan dengan seksama. Ini orang Badui tapi jawabnya Masya Allah, dia lengkap sekali manfaatnya. Bahkan ini termasuk jawaban yang paling lengkap. Nah, itu kan. Kemudian dia bilang, wa aqra'u bihal abwab, aku bisa mengetuk pintu dengan tongkat. Ya, aku bisa mengetuk pintu dengan tongkat. Biar apa? Supaya suaranya itu lebih keras. Ya, belum ada bel zaman waktu itu. Ya, kalau rumahnya besar, orangnya di belakang, ketok, apalagi kayunya pakai jati, sakit ini jari kita. Ya, kita udah mukul kayak gini suaranya masih ya tek gitu aja. Tapi kalau yang biasa kan bisa keras. Ini pakai tongkat, tok. Nah, gitu bisa lebih keras. Aku bisa mengetuk pintu dengan tongkat. Karena waktu itu belum ada yang namanya bel ya. Ya, bisa suaranya bisa lebih keras sehingga yang di dalam rumah itu bisa mendengarkan.
Apalagi orang Arab ini nun sewu kalau ngetuk pintu ini keras-keras, nggak kayak orang Jawa. Tok tok tok, ini kan orang Jawa. Kalau orang Arab kan brok brok nih dia ini. Ya kan? Itu. Relatif lebih keras, lebih kencang kalau ngetok pintu ini. Dok dok dok, dok. Assalamualaikumnya juga beda. Assalamualaikum, kayak gitu. Kalau kita orang Jawa, assalamualaikum. Ya, gitu. Ya benar sih, kumnya itu pendek kan. Assalamualaikum. Nah itu. Jadi bisa mengetuk, mengetuk pintu apa? Bisa lebih keras dengan apa? Karena tongkat kayu bertemu kayu kan seperti itu. Ya, sehingga suaranya bisa lebih keras gitu. Wa attaqi biha uqural kilab. Aku bisa berlindung dengan tongkatku dari galaknya anjing. Ya. Dari galaknya anjing. Jadi ketemu berpapasan sama anjing kemudian ya memang ketemu sama anjing dan sejenisnya. Teorinya Bapak Ibu sekalian, teorinya itu jangan lari. Kalau lari kita malah dikejar. Tapi kita ya minimal pakai senjata kan gitu. Di sekitar kita itu apa? Ada batu apa itu segala macam. Ada tongkat, ini menjadi alternatif. Ketemu anjing, tongkat, kemudian kita udah ini. Nah ini anjing nanti mikir-mikir. Saya bisa berlindung dengan tongkatku ini dengan dari ganasnya atau ini mungkin gonggongan anjing atau apa galaknya anjing. Kita nggak tahu anjing ini ketika menggonggong kan kita nggak tahu dia anjing lagi marah atau ngejak kenalan. Ya kan kita nggak tahu ini. Bisa kita lihat mungkin dari matanya. Anjing ini bisa dilihat dari mata. Dia marah atau enggak itu bisa dilihat dari matanya. Mungkin ada anjing yang sebenarnya pengen kenalan sama kita, tapi kitanya udah keburu takut. Karena nggak terbiasa kita namanya bersosialisasi dengan anjing ini kan jarang. Muslim ini kan boleh memelihara anjing kan dengan syarat apa? Untuk menjaga ladang atau menjaga, kalaupun menjaga di luar, tidak boleh di dalam. Karena malaikat nggak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Kalau untuk penjaga boleh, tapi itu di luar. Kan seperti itu. Nah kita di Indonesia khususnya di Jawa ini kita jarang ketemu. Mungkin kalau di belakang pasar itu ada masih ada anjingnya enggak itu? Di belakang pasar Batang itu yang ada gang masuk ke arah Boyong itu kan kadang ada anjing itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya kisah tentang masalah anjing ini. Saya enggak bawa tongkat, saya enggak bawa aksesoris apa. Setahun yang lalu ketika saya masih di dakwah di Hong Kong itu, setahun yang lalu persis bulan Februari. Waktu itu musim dingin, sekarang lagi musim dingin di sana itu. Dan menjadi kebiasaan kalau mau sholat subuh biar musim dingin saya mandi. Karena apa? Mandinya ada penghangatnya. Kalau nggak ada penghangat saya nggak kuat gitu. Karena dingin kan. Kalau subuh bisa 9 derajat, bisa 10 derajat, bisa lebih dingin daripada dia. Pakai ada penghangat air, ya saya bisa mandi. Tapi enak aja kalau sholat subuh sudah mandi itu enak aja itu kan. Kalau kayak malah belum mandi itu kayaknya kurang nikmat. Saya mandi, saya niat mau apa namanya? Ada di kantor, ya. Ada kantor sebelah ya, kayak shelter gitu kan, shelter penampungan. Di situ ada orang-orang yang ditampung di sana. Ya. Nah, saya mau sholat di shelter itu dari satu apartemen, bahasanya kayak flat. Tinggalnya kan orang sana kan flat. Rata-rata tinggal di flat dan biaya untuk sewanya itu rata-rata di atas $10.000 Hong Kong, 20 juta untuk biaya sewa itu sebulan, bukan setahun, sebulan. Itu yang paling murah, itu termasuk yang murah. Untuk parkir mobilnya, karena di sana parkir mobil sebulan itu $5.000, itu 10 juta untuk parkir sebulan. Itu untuk apa? Biaya hidup memang di sana tinggi sekali.
Dan rata-rata orang punya anjing, ya kan? Orang punya anjing. Bahkan untuk merawat anjingnya itu bisa melebihi daripada ya seperti anak. Anjing itu seperti anak, untuk biaya salon anjing dan sebagainya. Sering kita keluar tuh ketemu anjing. Rata-rata anjingnya sih nggak galak-galak, karena anjing udah dirawat segala macam, nggak galak. Ini kebetulan saya ketemu anjing yang hitam yang mungkin lumayan galak juga. Saya mau sholat subuh, saya dari flat saya turun mau pindah ke flat. Waktu itu jarang sekali subuh ada orang itu keluar, masih sepi. Pagi itu masih sepi, karena relatif yang bangun pagi itu adalah mukmin, seorang muslim. Kalau orang kafir rata-rata bangunnya kesiangan, apalagi kalau musim dingin. Orang sana bangun jam 9, Pak. 9 pagi. Jadi kalau musim dingin tuh mereka tidurnya itu amblek gitu kan. Ya. Saya keluar ketemu sama kakek-kakek simba-simba bawa anjing 2 gede-gede hitam lagi. Ya. Saya niat saya itu karena saya agak-agak riskan dengan itu. Anjing itu karena gede. Saya sebenarnya ngasih anjing itu untuk masuk ke flat dengan ke lift dengan duluan. Tahu-taunya di sana kalau setiap mau masuk ke flat ya, itu di lantai dasar itu harus pakai kode atau pakai apa namanya, pakai kartu, pakai kad. Itu kemudian ada kemudian kita ya kayak masuk tol itu yang terbuka. Kalau yang jadul itu biasanya pakai kode, itu. Jadi kalau pakai kad cepat. Nah tiba-tiba itu dia nggak tahu kenapa, mungkin itu si majikannya orang sudah sepuh, mungkin pakai kode, kadnya nggak berfungsi. Lama sekali dia kadnya itu berfungsi. Saya sengaja berhenti, nggak taunya anjingnya ikut berhenti. Jadi itu Simba itu lagi ngotak-atik, saya ikut berhenti. Itu ada di. Jadi simpannya udah nggak lihat saya tapi anjingnya lihat berhenti. Terus manggil saya nggak tahu apa. Ya dia menggonggong dengan di hadapan saya. Ya jarak dari sini ke belakang situ. Saya digonggong dengan. Nah waktu itu, wah ini saya jujur saja waktu itu saya takut juga kan. Saya nggak bawa tongkat soalnya. Nggak bawa tongkat saya nggak bawa apa-apa itu kan. Nah agak makin lama makin keras. Itu saya bingung itu sama kakeknya itu kenapa lama sekali itu kan. Mungkin dia kodenya lupa atau apa, namanya orang sepuh kan. Waduh, tak pikir ya Allah ini orang kenapa. Akhirnya yang satu yang sudah ikut sama ini karena tahu ini temannya itu lagi ngelihat saya, lagi gonggong saya tahu kuncinya. Katanya teorinya kalau ketemu anjing jangan lari, meskipun kita takut jangan lari, berdiri aja. Biasanya bismillah ya Allah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah nggak kenapa-napa itu kan. Saya diem aja, saya nggak lari. Padahal keinginan lari itu kuat, tapi saya mau lari kemana kan? Saya mau masuk ke flat lagi, saya harus pakai kode. nggak nyampe itu kan, kita gimana anjing kita nyampe, anjingnya udah keburu kena kita. Akhirnya nggak lama kemudian itu berhasil di kakeknya itu, tapi saya sempat takut. Nah kemudian dipanggil sama majikan, saya nggak tahu kenapa. Saya pikir gini, mungkin dia yang jelas lihat orang asing, apalagi pakai peci warna hitam. Dia nggak pernah lihat itu anjing Hongkong, nggak pernah, mungkin jarang lihat orang pakai peci hitam. Dan anjing ini penciumannya tajam. Dia radius berapa ratus meter dia bisa ciumannya itu apa? Dia ini mungkin dia bagi saya mungkin jangan-jangan dia asing dengan bau saya. Bisa jadi. Karena apa? Karena kalau musim dingin orang sana itu jarang mandi, Pak, jujur. Orang sana kalau musim dingin kadang kalau berangkat kerja nggak mandi, seringnya nggak mandi, cuci muka, ya, gosok gigi, sarapan, berangkat. Apalagi kalau musim dingin. Jadi mungkin ada orang baru mandi subuh-subuh, mungkin ini siapa orang baunya segar gitu kan, ini kan anjingnya mau kenalan atau gimana, wallahu a'lam. Tapi saya yang ketakutan kan, saya takut ini. Waktu itu saya nggak bawa apa-apa kan. Itu saya tunggu itu sampai naik. Ya, jadi ini bisa menjadi berlindung daripada galaknya anjing. Wa taqibiha uqral kilab. Ya,
wa tanubu 'anir rumhi fitti'an, dan bisa menggantikan tombak ketika sedang perang, ketika ada masalah, ada pertikaian. Ini sebagai ganti daripada tombak, maka ini tongkat sebagai gantinya. Wa anis saifi inda munazalatil aqran, dan sebagai pengganti pedang ketika ada munazalah. Munazalah ini berarti lagi berdebat, lagi kencang-kencangnya, ini tongkat bisa menjadi sebagai senjata untuk memberikan shock terapi kepada orang yang berselisih tadi. Kata si Badui tadi, warastuha an abi, ini tongkat aku warisi dari ayahku. Wa urithuha ba'di ibni, dan akan kuwariskan setelahku kepada anakku. Jadi ini tongkat warisan. Ini saya mewarisi dari ayah saya dan akan kuwariskan kepada anakku. Wa ahusyu biha ala ghanami, dan aku bisa menggoyangkan, bisa memukul daun-daunan untuk bisa dimakan kambingku, ya. Waliya fiha ma'aribu ukhra kathiratun la tuhsa, dan aku dengannya tongkat itu bisa punya manfaat. Tongkatku itu punya manfaat yang lainnya banyak dan tidak bisa dihitung. Artinya banyak sekali. Ini sebagian dari manfaat tongkat yang aku punya, meskipun di situ ada banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya. Qultu manafi'ul asa kathirah, aku katakan manfaat tongkat itu banyak. Dan ini masuk dalam pembahasan di dalam syariah Islam, ya. Di antaranya bisa menjadi kiblah ketika ada di fis sahra. Fis sahra itu berarti di tempat padang pasir yang luas, tidak ada tempat lapang terbuka, maka menjadi kiblat, menjadi sutrah. Wa qad kana lin nabiy alaihi salatu wasalam anazah turakkizu lahu fayusalli ilaiha. Nabi pernah punya anazah. Anazah ini seperti semacam tombak tapi tidak terlalu panjang. Dengannya Nabi bisa sholat menghadap kepada kepada tombak tadi, dan Nabi menghadap tombak itu, ya. Wa kana idza kharaja yaumal id amara bil hirbah. Nabi ketika beliau keluar pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau memerintahkan untuk ditancapkan itu tombak kecil, fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha, ditancapkan di hadapan beliau jadi imam, ya. Kemudian tombak yang kecil tadi ditancapkan di hadapan beliau dan beliau salat menghadap tombak tadi. Wa dzalika tsabitun fis sahih, berita itu, riwayat itu tetap ada pada riwayat yang sahih. Wal irbah wal anazah wan naizak wal ala ismun li musamman wahid, baik itu tombak, anazah, hirbah, intinya apapun itu tombak, tidak perlu yang tinggi-tinggi panjang, ya. Ya, biasanya kalau hirbah ini ukurannya adalah ukuran tidak terlalu panjang, seperti tombak yang digunakan oleh Wahsy ketika membunuh Sayyidina Hamzah, itu dia tidak terlalu panjang, ya, mungkin sepanjang separuh tinggi daripada manusia, ya. Itu adalah satu istilah yang sama. Dan dengan tongkat bisa menjadi isyarat seseorang kepada Hajar Aswad, ketika dia tidak bisa menciumnya, atau kita cukup dengan memberikan isyarat Bismillah Allahu Akbar ketika orang melakukan tawaf, ya. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya beliau berkata, Amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari ayyakuma lin-nasi bi 11 raq'ah. Umar bin Al-Khattab memerintahkan radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk berdiri kepada manusia, artinya menjadi imam dengan 11 rakaat, ya. Nah, ini kemungkinan di sini menurut syarahnya adalah salat qiyamul lail atau salat tarawih, ya.
Meskipun pada akhirnya disepakati 20 rakaat. Wa kanal qari yaqra'u bil mi'in, dan imamnya membaca surat-surat al-mi'in, surat-surat yang jumlah ayatnya itu adalah seratusan, 100 atau kurang lebih 100, seperti surat Al-Isra, Al-Hijr, surat Al-Kahfi, surat Maryam sampai surat Al-Mu'minun. Itu adalah surat-surat al-mi'in, dari kata mi'ah yang jumlah ayatnya sekitar kurang lebih 100. Sampai kami ini sholat malam, sampai kami berpegang bertumpu pada tongkat-tongkat kami, ya, saking panjangnya berdiri, karena itu terjadi sholat qiyamul lail, dan tidak ada di antara kami yang bubar selesai sampai hampir terbit fajar. Jadi sholat malamnya itu sampai di bulan Ramadan itu sampai hampir menjelang sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.